Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kelas virtual Baginda Ali Institute untuk tema epistemologi. Kalau epistemologi yang kemarin itu kita sudah berada di tema persamaan yang keempat antara ilmu husuli dan ilmu huduri. Kalau teman-teman masih ingat, itu bisa dirujuk kembali di channel YouTube Baginda Ali Institute. Kita sudah membahas terakhir itu tentang keabadian nilai pengetahuan, bahwa kebenaran itu tidak akan berubah menjadi kesalahan dan kesalahan tidak akan berubah menjadi kebenaran. Sesuatu yang diketahui secara benar akan benar selamanya, dan sesuatu yang diketahui secara salah juga akan salah selamanya. Bahkan kita tegaskan, mengubah kebenaran menjadi kesalahan dan mengubah kesalahan menjadi kebenaran itu adalah hal yang mustahil. Yang mungkin dilakukan dan sering dilakukan dan kita temukan adalah membingkai atau menutupi atau mengemas kebenaran sehingga dia tampak seolah-olah sebagai kesalahan atau sesuatu yang salah. Kita kemas, kita bingkai sehingga orang mengira bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Gitu. Itu yang mungkin itu, tapi mengubah yang benar menjadi salah atau salah menjadi benar itu mustahil. Itu kemarin di pertemuan terakhir kita bahas. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan yang terakhir antara ilmu husuli dan ilmu huduri. Ada di halaman 89 buku daras epistemologi Islam yang ini. Oke. Persamaan dalam kemustahilan pluralitas pengetahuan. Pertanyaannya adalah, apakah kebenaran itu satu atau banyak, tunggal atau plural? Nah, itu. Dari sini teringatlah kita dengan kisah tentang cermin Tuhan itu. Dikatakan bahwa kebenaran adalah cermin Tuhan yang jatuh ke bumi, dia berserakan, pecah berkeping-keping, dan setiap kita memungutnya. Setiap kita memungut cermin-cermin itu, sehingga dikatakanlah bahwa bagaimanapun pengetahuan kita, apapun pengetahuan yang kita miliki, betapapun itu saling berbeda dan beragamnya, semuanya adalah benar, semuanya adalah cermin-cermin Tuhan yang jatuh tadi itu, dan kita masing-masing memungutnya. Ini semacam afirmasi bahwa kebenaran itu bersifat plural. Kebenaran itu bersifat banyak, bukan hanya satu. Mungkin bisa juga dijadikan sebagai pintu masuk untuk toleransi, karena semuanya benar itu. Di buku ini itu berusaha dibuktikan bahwa kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu hanya satu. Yang dimaksud adalah bahwa pengetahuan-pengetahuan yang saling kontradiksi itu tidak akan mungkin benar keduanya. Jadi ketika kita menolak pluralitas kebenaran, yang kita maksudkan adalah menolak kebenaran dua pandangan atau beberapa pandangan yang saling
yang saling kontra, saling menegasi. Itu mustahil itu. Sehingga dalam kasus-kasus seperti itu, maka mustahil kebenaran hanya satu, yaitu yang sesuai dengan realitas. Jadi kebenaran itu hanya satu, pengetahuan yang benar itu hanya satu, yaitu pengetahuan yang sesuai dengan realitas. Pengetahuan yang tidak sesuai dengan realitas itu kita akan hukumi sebagai pengetahuan yang keliru, pengetahuan yang salah. Sehingga kembali lagi kalau ditanyakan apakah kebenaran itu plural atau tunggal, jawabannya hanya satu, tunggal, yaitu yang sesuai dengan realitas. Kebenaran adalah kesesuaian antara ide dan realitas. Maka pengetahuan yang benar adalah yang sesuai dengan realitas, yang berkoresponden dengan realitas. Oleh karena itu, dari sini dua pengetahuan atau beberapa pengetahuan yang saling kontradiksi itu mustahil benar secara keseluruhan. Pasti hanya salah satunya yang benar, yaitu yang sesuai dengan realitas. Karena jika kedua pengetahuan yang saling kontradiksi ini kedua-duanya benar, berarti apa? Berarti telah terjadi kontradiksi di realitas. Misalnya kalau saya katakan bahwa di dalam gelas ini itu ada air. Ini pengetahuan saya misalnya. Yang lain mengatakan bahwa di dalam gelas ini tidak ada air. Itu dua pengetahuan yang mengabarkan realitas yang sama, yaitu tentang sesuatu di dalam gelas. Pengetahuan saya mengatakan bahwa di dalam gelas ini ada air, pengetahuan yang lainnya mengatakan bahwa di dalam gelas ini tidak ada air. Ini mustahil benar keduanya ini. Dua pengetahuan yang saling kontradiksi ini tentang satu realitas yang sama, mustahil keduanya benar. Karena jika keduanya benar, melazimkan maka dalam gelas ini ada air sekaligus tidak ada air. Itu. Jadi itu masalahnya kontradiksi pada pengetahuan itu. Bahwa dua pengetahuan yang kontradiksi jika dia diterima karena pengetahuan ini merupakan hikayah, penjelas tentang realitas, sebuah laporan tentang realitas, maka menerima kontradiksi, menerima kebenaran dua pengetahuan yang saling kontradiksi seperti apa? Mengafirmasi merealitasnya kontradiksi dan itu mustahil itu. Jadi apa? Jadi mustahil di realitas di dalam gelas ini itu ada air sekaligus tidak ada air. Itu mustahil itu. Ada sekaligus tiada pada dimensi yang sama. Karena jangan lagi katakan bahwa ada air secara aktual, tidak ada air secara potensial. Itu lain, itu bukan kontradiksi itu. Kontradiksi juga butuh syarat-syarat, ada 8 syarat-syaratnya itu yang semuanya sudah dibahas di logika itu. Pada dimensi yang sama, pada waktu yang sama, mustahil dua pengetahuan yang saling kontradiksi itu benar secara keseluruhan. Lantas bagaimana dengan kisah-kisah tadi itu? Tentang cerita tentang cermin, ataukah cerita tentang seseorang, ada beberapa orang yang ditempatkan dalam ruang yang gelap dan di situ dimasukkanlah sebuah benda. Kemudian orang-orang itu masing-masing menyentuh benda tersebut, benda yang sama itu, lalu diberikan kepada mereka untuk mendeskripsikan apa yang disentuhnya. Maka masing-masing akan mendeskripsikan benda itu sesuai dengan yang disentuhnya. Kayak gitu. Bendanya di situ sebenarnya gajah sebenarnya. Ada yang menyentuh telinganya sehingga dikatakanlah bahwa oh gajah itu seperti ini gitu. Jadi katanya kebenaran itu sesuai dengan bagaimana capaian kita tentang realitas. Apapun yang kita laporkan tentang realitas ya seperti itulah realitas. Karena kita seperti meraba realitas dalam ruang yang gelap, di mana masing-masing kita mendeskripsikan realitas sesuai dengan persentuhan kita dengan realitas. Sehingga seolah-olah semua laporan, semua pengetahuan tentang realitas itu adalah pengetahuan yang objektif. Padahal tidak demikian.
Cermin tadi, cermin Tuhan yang jatuh berkeping itu masih benar jika semua memungut cermin Tuhan. Lah bagaimana jika yang dipungut ternyata bukan cermin tapi kerikil? Itu tidak mungkin benar itu. Atau katakanlah misalnya yang dipungutnya adalah cermin, tapi cermin yang dipungutnya begitu hancur sehingga untuk dipakai bercermin saja itu tidak bisa menampilkan wajah kita karena saking kecilnya, saking parsialnya, saking tidak komprehensifnya. Nah mungkin ada orang lain yang memungut cermin yang lebih luas, lebih sempurna, yang bisa menampilkan diri kita dengan seluas mungkin. Kenapa kita tidak berusaha untuk memungut cermin-cermin yang lain yang lebih luas? Mencoba melihat bagaimana orang lain memungut cermin itu. Boleh jadi pengetahuan mereka, walaupun kedua pengetahuan kita ini sama-sama benar, karena asumsinya kita sama-sama memungut cermin. Artinya apa? Keduanya benar, karena sesuai dengan realitas. Tapi ada kemungkinan bahwa cermin yang dipungut orang lain jauh lebih luas, jauh lebih utuh ketimbang cermin yang kita pungut. Nah, sebenarnya dialog dalam setiap wacana tentang apapun itu sebenarnya adalah untuk melihat itu, untuk mengukur kualitas cermin yang kita pungut itu. Kualitas cermin yang kita pungut. Dan di situ mesti ada kesiapan untuk melepaskan atau setidaknya menyempurnakan cermin yang kita pungut ini jika dia adalah cermin yang kecil. Dan kerelaan, keberanian untuk membuang kerikil yang kita pungut dan kita duga sebagai cermin. Jadi dialog itu sebenarnya dengan neraca epistemologis yang benar adalah upaya untuk mengevaluasi apakah yang kita pungut ini adalah cermin atau batu karang. Apakah yang kita pungut ini adalah cermin yang kecil ataukah cermin yang luas. Itu. Nah, lantas bagaimana dengan misalnya kalau saya mengatakan bahwa ini adalah gelas, yang lain mengatakan ini adalah kaca, yang lain mengatakan ini adalah air, yang lain mengatakan ini adalah benda, yang lain mengatakan ini adalah akibat, yang lain mengatakan ini adalah ciptaan, yang lain mengatakan. Itu gimana itu? Bukankah semuanya benar? Berarti pengetahuan itu ada, pengetahuannya yang objektif itu bukan hanya satu, tapi ada banyak, plural. Jawabannya itu benar. Mengapa? Karena semua pengetahuan tersebut bukan pengetahuan yang saling kontradiksi, di mana setiap subjek menyingkap dimensi yang berbeda dari objek yang sama, sehingga tidak menutup kemungkinan semuanya benar. Selama apa? Selama sesuai dengan syarat kebenaran, selama koresponden dengan realitas. Nah, itu. Yang kita maksudkan tadi, saya kembali lagi, yang kita maksudkan bahwa pengetahuan yang objektif, bahwa kebenaran itu mustahil plural, bahwa pluralitas kebenaran itu mustahil, adalah ketika dua pengetahuan atau beberapa pengetahuan itu saling kontradiksi atau saling bertentangan, saling berlawanan. Tapi jika tidak saling berlawanan, karena semuanya menyingkap dimensi yang berbeda walaupun objeknya sama, maka ada kemungkinan semuanya benar. Sehingga tidak masalah kalau kita misalnya mengatakan bahwa Soekarno adalah presiden pertama, itu benar. Soekarno adalah ayah dari Megawati, itu benar. Soekarno adalah orang yang berani, jujur, adil, heroik, dan semacamnya,
itu semuanya benar karena koresponden dengan realitas. Dan bukan itu yang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah pengetahuan-pengetahuan yang saling bertentangan ini. Itu mustahil benar semuanya itu. Yang satu mengatakan Soekarno adalah presiden pertama, yang lain mengatakan Soekarno bukan presiden. Kontradiksi itu. Pada dimensi yang sama, itu kontradiksi. Itu yang mustahil itu. Itu yang ditekankan di sini. Nah, oleh karena itu maka diterangkanlah beberapa jenis pertentangan, perselisihan pendapat. Jadi setidaknya ada dua kemungkinan corak dari silang pendapat itu, dari perbedaan pandangan atau permasalahan-permasalahan, perselisihan pandangan. Ada yang sebenarnya hanya berselisih kata saja. Jadi semua mereka memaksudkan makna yang sama. Cuman makna yang sama ini itu diekspresikan atau dibahasakan dengan kata yang berbeda. Tapi semuanya mereka memaksudkan makna yang sama. Jika perselisihannya model seperti ini, maka sesungguhnya tidak ada perselisihan. Artinya apa? Artinya semakna, itulah tujuan. Walaupun kita berbeda kata. Itu ada kisahnya, dikisahkan oleh Jalaluddin Rumi kalau tidak salah itu. Ada 3 atau 4 orang dari beragam negara yang berbeda dengan bahasa yang berbeda. Jadi mereka pergi mengumpulkan uang. Jadi dalam perjalanan itu mereka mengumpulkan uang, bersepakat untuk membeli sesuatu dari uang hasil patungan ini. Yang satu bilangnya, kita harus beli inap dengan uang ini. Yang lain mengatakan kita harus beli anggur, katanya, dari negara yang lain, negara Persia. Tadi satu negara Arab. Yang lainnya juga menyebut makna yang sama dengan bahasanya sendiri itu. Ternyata apa? Semua mereka sepakat untuk membeli anggur itu. Tapi disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Nah, bayangkan itu akan terjadi debat kusir yang berkepanjangan, perselisihan yang tidak berkesudahan jika apa? Jika kita fokus pada kata dan tidak mencoba untuk memahami apa yang dia maksudkan dengan kata itu. Jangan sampai yang dia maksudkan itu pula lah yang kita maksudkan. Sehingga sebahasa itu tidak begitu penting sebenarnya. Yang penting itu semakna, sehati dalam bahasa romantisismenya, dalam bahasa alainya. Sehati yang penting kan. Sebahasa itu ya terserah bagaimana kita membahasakannya. Makanya juga tidak ada perdebatan dalam filsafat tentang istilah-istilah itu. La munaqasha fil istilah. Ya terserahlah kita mau namakan apa Tuhan itu, mau dinamakan. Intinya dia memaksudkan entitas yang maha sempurna itu. Mau disebut wajibul wujud, mau disebut apakah, ya terserah. Tapi kita memaksudkan makna yang sama. Karena sesungguhnya tidak ada perselisihan. Kita hanya cuma berbeda kata saja. Tidak sekata, tapi semakna. Perselisihan yang kedua, ada corak perselisihan yang kedua adalah perselisihan makna. Jadi bukan hanya persoalan kata, tapi memang berbeda makna, berbeda maksud. Nah, yang seperti ini juga nanti akan dilihat lagi. Apakah perselisihan ini bisa didamaikan atau mustahil didamaikan? Beberapa pandangan yang saling berbeda secara makna, bukan hanya secara kata, itu bisa didamaikan, bisa disatukan jika apa? Jika pandangan-pandangan tersebut
menyingkap dimensi yang lain dari satu realitas, satu objek. Itu kayak tadi contohnya itu. Jadi dia perselisihan yang non kontradiktif, yang tidak saling bertentangan. Itu bisa didamaikan itu. Jadi walaupun perselisihannya perselisihan kata, tapi karena perselisihannya bukan perselisihan non kontradiktif, perselisihan yang non kontradiktif, maka dia bisa didamaikan. Bisa didamaikan ini apa? Semuanya bisa diafirmasi kebenarannya. Jadi ada kemungkinan bahwa semuanya adalah cermin-cermin Tuhan. Itu terjadi jika apa? Jika perselisihannya bukan perselisihan bukan perselisihan makna yang kontradiktif. Dia perselisihan makna juga, tapi perselisihan makna yang non kontradiktif. Maka bisa disatukan. Ada kemungkinannya. Kedatipun juga nanti harus diukur dengan neraca kebenaran. Itu. Yang ketiga atau yang kedua dari perselisihan makna ini adalah perselisihan makna yang kontradiktif. Itu yang susah untuk didamaikan itu. Karena saling kontradiksi. Mustahil kedua pandangan yang saling kontradiksi tentang satu objek yang sama itu kedua-duanya benar itu. Mustahil pula kedua-duanya salah. Pasti hanya salah satu di antaranya yang benar. Yang mana? Ya, yang sesuai dengan yang sesuai dengan neraca kebenaran. Itu. Yang kita maksudkan dengan kemustahilan pluralitas pengetahuan adalah perselisihan makna yang kontradiktif. Bahwa hanya satu yang benar, yaitu yang sesuai dengan realitas. Itu. Nah, dengan berbekal ini maka kita bisa melihat sebenarnya itu perselisihan antar satu ideologi dengan ideologi lain tentang realitas. Semua itu bisa kita simpulkan dalam dua aliran saja. Aliran yang meyakini eksistensi Tuhan sebagai salah satu wujud non materi, dan aliran yang meyakini atau membatasi realitas dengan sesuatu yang terindrai. Itu di buku Isyarat wa Tanbihat di bagian filsafatnya Ibnu Sina juga memulai dengan mengkritik pandangan materialisme yang membatasi realitas hanya pada persoalan-persoalan yang bisa diindrai semata. Bahwa di luar hal yang bisa diindrai semuanya adalah ketiadaan, termasuk Tuhan. Itu bagus sekali alur kritikannya Ibnu Sina di situ. Jadi Ibnu Sina mengkritiknya dengan mengajak para materialis ini untuk mengamati perkara-perkara yang terindrai, dan dengan pengamatan itu kita simpulkan bahwa di situ di dalam perkara yang terindrai itu ada sesuatu yang non materi. Makanya di situ dikatakan wahada ajab, dan ini sangat menakjubkan itu. Kalau kita misalnya mengatakan bahwa di luar sana, di luar yang non materi ini, itu ada apa, di luar yang materi ini ada yang non materi, itu ya tidak begitu mewaukan itu. Tapi yang ditempuh Ibnu Sina, dia mengajak kaum materialis ini bukan ke sana, bukan meninggalkan materi, tapi kembali mengamati materi itu. Dan dari pengamatan kita terhadap materi ini yang terindrai ini, kita akan menyimpulkan bahwa ada yang non materi di situ. Apa itu? Nah, baca kitab Isyarat wa Tanbihat bagian ketiga, juz ketiga itu tentang maba'da tabi'ahnya. Tapi intinya bahwa aliran-aliran dunia bisa dikerucutkan menjadi dua itu. Aliran yang membatasi eksistensi dengan hal-hal yang terindrai semata, dan aliran yang meyakini bahwa di luar non materi ada juga, di luar yang materi ada juga non materi. Yaitu misalnya katakanlah di situ ada Tuhan di situ. Sehingga hanya ada dua.
yang meyakini eksistensi Tuhan, yang kita sebut dengan teis, atau yang menolak eksistensi Tuhan. Tuhan yang non materi, yang realitas eksternal itu. Jadi ada teis, ada ateis. Ini dua pengetahuan ini yang menjadi sebuah aliran, dua pengetahuan. Karena keduanya saling kontradiksi, maka mustahil di realitas, jadi mustahil keduanya sama-sama benar. Mustahil pula keduanya sama-sama salah. Pasti hanya satu yang benar. Kenapa? Karena mustahil di realitas ada Tuhan sekaligus tidak ada Tuhan. Mustahil di realitas Tuhan itu ada sekaligus tidak. Itu mustahil itu. Jadi sekali lagi masalahnya bukan pada pengetahuannya yang saling kontradiksi. Masalahnya adalah ketika kita menerima ini akan berimplikasi pada terjadinya kontradiksi di realitas eksternal. Bahwa di realitas eksternal Tuhan itu ada sekaligus tiada. Sama halnya ketika saya mengatakan gelas ini ada sekaligus tiada. Pada dimensi yang sama, waktu yang sama. Kontradiksi, mustahil. Saya minum air sekaligus tidak minum, mustahil itu. Itu mustahil kan? Itu masalah bukan pada pengetahuan, pada realitas. Sehingga antara aliran yang meyakini eksistensi Tuhan dengan yang menegasi atau menolak eksistensi Tuhan, itu hanya salah satunya yang benar. Kemudian bagi yang meyakini eksistensi Tuhan ini, itu juga nanti akan terjadi perbedaan pandangan itu tentang apakah Tuhan mengutus nabinya pada manusia ataukah tidak. Lahirlah dua pandangan lagi. Ada yang meyakini bahwa Tuhan mengutus nabinya pada manusia sebagai petunjuk, sebagai guide bagi manusia untuk menemukan jalan kembalinya, menemukan jalan aktualitas dirinya sebagai manusia. Dengan aliran yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengutus para rasul, tidak mengutus para nabi. Tuhan mencukupkan manusia dengan akalnya saja. Itu. Tuhan mencukupkan manusia dengan akalnya. Untuk apa lagi para nabi? Uang yang disampaikan para nabi hanya ada dua kemungkinan, rasional atau tidak rasional. Jika irasional, untuk apa diterima? Jika rasional, ya itu jugalah yang dipahami oleh akal. Untuk apa lagi mengutus para nabi? Maka disimpulkanlah bahwa pastilah Tuhan tidak mengutus nabi dan mencukupkan manusia pada akalnya semata. Karena jika pun Tuhan mengutus nabi, maka jika yang disampaikan nabi itu rasional, dia akan tertolak. Dan jika yang disampaikan nabi itu rasional, berarti sia-sia. Kenapa? Karena manusia dengan akalnya pun juga bisa memahaminya. Untuk apa lagi diutus nabi? Jadi untuk apa lagi? Sehingga sama misalnya dengan kaum eksistensialisme barat itu. Jadi setelah kan ada tiga kalau versi Al-Syariati itu ada tiga perkembangan aliran itu. Dari aliran mistisisme spiritual yang mengajak manusia melihat Tuhan semata dan melupakan dirinya. Ke atas. Tuhan, dan Tuhan. Meniadakan diri. Manusia terasing dari dirinya. Karena diasingkan oleh mistisisme yang salah kaprah itu. Yang mengajak manusia untuk melupakan dirinya dan
berpaling menuju Tuhan. Kemudian lahirlah, ada juga misalnya teori tentang Marsian, kaum Marsian, yang justru mengajak manusia untuk melupakan yang Tuhan ini, melupakan Tuhan, tetapi melihat manusia secara sosial, dan nanti juga akan menundukkan manusia atau mengajak manusia pada penjajahan jenis baru, perbudakan jenis baru, penghambaan jenis baru, bukan lagi penghambaan pada Tuhan, tapi penghambaan pada manusia, pada pemimpin, pada negara. Personalitas diri pun hilang karena tidak ada milik personal. Yang plural ini, masyarakat yang plural dilihat sebagai hal yang satu. Kita nggak ada di situ. Mengajak manusia untuk melihat yang lain dan dilihat sebagai hal yang satu. Masalahnya juga adalah kita akan terasing lagi dari diri. Kemudian hadirlah eksistensialisme seperti Heidegger, Jean-Paul Sartre dan semacamnya, yang berusaha membebaskan diri dari Tuhan dan membebaskan diri dari perbudakan manusia lain, lalu mengajak manusia untuk melihat dirinya sebagai person, kembali ke dalam dirinya. Setelah kembali ke dalam diri, dia akan menemukan bahwa manusia ini ternyata bebas. Dia tidak boleh diatur, dipaksa oleh Tuhan dan juga oleh orang lain, oleh negara dan semacamnya. Bahwa kita memiliki sebuah kebebasan dalam diri kita. Itu eksistensialisme itu. Eksistensialisme barat itu. Bahwa kita ini ada dan memiliki semacam kebebasan. Lantas mengapa harus tunduk pada dua kekuatan, entah itu kekuatan yang gaib atau kekuatan yang bersifat materi itu. Masalahnya adalah ketika kembali pada diri dan kita menemukan kebebasan di situ, dan di realitas kita diperhadapkan pada beragam pilihan, melakukan ini atau itu, yang ini atau yang di sana, mana yang harus kita pilih? Neracanya apa? Neracanya apa? Yang mana yang mau kita pilih ini? Saya harus korupsi atau tidak korupsi? Yang mana? Korupsi, tidak korupsi, kita bebas di situ untuk apa? Apa neracanya? Apakah akal atau butuh pembimbing dari langit untuk mengarahkan kebebasan kita ini? Untuk memberitahukan bahwa yang semestinya dipilih, bahwa jalan yang semestinya dilalui adalah jalur ini. Walhasil ada dua pandangan yang saling bertentangan. Pandangan yang meyakini bahwa Tuhan mengutus nabinya, dan pandangan yang meyakini bahwa Tuhan tidak mengutus nabinya. Manusia bisa menemukan kebenaran dengan akalnya, dengan nuraninya. Ini juga saling bertentangan. Perbedaan pandangan, perselisihan makna yang bersifat kontradiktif, dan mustahil keduanya benar. Karena mustahil di realitas Tuhan itu mengutus nabi sekaligus tidak mengutus nabi. Sehingga dari dua pengetahuan yang saling bertentangan ini tentang apa yang dilakukan Tuhan, mengutus atau tidak mengutus nabi, itu hanya salah satu di antara keduanya yang benar. Yang mana yang dilakukan Tuhan, mengutus atau tidak mengutus? Kayak gitu.
Kemudian anggaplah misalnya yang benar adalah yang mengutus nabi, bahwa selain akal manusia juga dibekali oleh nabi eksternal, petunjuk eksternal yang kita sebut dengan para rasul dan nabi. Masalahnya adalah aliran ini yang meyakini bahwa Tuhan mengutus nabi dan rasulnya pada manusia juga berbeda pandangan. Apakah misalnya nabi terakhir yang diutus itu Rasulullah atau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasulullah itu adalah utusan terakhir atau bukan? Dua lagi pandangan. Ada yang meyakini utusan terakhir, ada yang meyakini bukan utusan terakhir. Sehingga masih banyak saja itu nabi-nabi, oknum-oknum yang mengaku nabi itu. Entah itu secara deklaratif mendeklarasikan diri sebagai nabi, atau secara tersirat dengan mengkultuskan dirinya, membuat dirinya itu seolah-olah sebagai sosok yang kultus, yang wajib diikuti. Itu juga menganggap dirinya sebagai nabi, itu yang mustahil salah itu. Jadi ada dua aliran di situ, yang meyakini kenabian terakhir Rasulullah dan yang meyakini bahwa Rasulullah bukan nabi terakhir. Ini juga mustahil benar keduanya ini. Yani apa? Yani di realitas mustahil Tuhan menjadikan Rasulullah sebagai nabi terakhir sekaligus bukan nabi terakhir. Itu mustahil itu. Pada dasarnya mana yang dilakukan Tuhan? Menjadikan Rasulullah sebagai nabi terakhir atau bukan nabi terakhir? Mustahil kedua-duanya. Nah, di situ kita mulai harus berdialog lagi, berdiskusi lagi untuk mengevaluasi. Kira-kira pengetahuan yang kita miliki ini apakah sudah objektif dengan perbuatan yang dilakukan Tuhan atau tidak? Gitu. Karena ada pengetahuan yang bertentangan dengan pengetahuan kita, ada aliran yang bertentangan dengan aliran kita, ada pandangan yang berbeda secara kontradiktif dengan pandangan yang kita yakini. Nah, anggaplah misalnya bahwa yang benar adalah yang menjadikan Rasulullah sebagai nabi terakhir, sebagai khatamun nabiyyin. Masalah ternyata tidak berhenti sampai di situ. Masih terjadi perbedaan pandangan, masih terjadi perselisihan makna di situ. Tentang apa yang dilakukan Rasulullah sebelum meninggalnya. Apakah Rasulullah menunjuk salah seorang sahabatnya sebagai penggantinya yang wajib diikuti setelahnya? Ataukah tidak melakukan itu? Di mana Nabi membiarkan saja umatnya itu memilih pemimpin sesuai dengan selera mereka sendiri. Mana yang kira-kira yang dilakukan Rasulullah ini? Apakah Rasulullah memilih salah seorang sahabat untuk menggantikannya sebagai orang yang wajib diikuti setelahnya untuk menjaga risalah ini hingga yaumil akhir? Ataukah tidak, dia meninggal begitu saja dan tidak ada pemilik, tidak ada penunjukan di situ bahwa wahai umatku, kematianku sudah sangat dekat dan jika saya meninggal nanti maka ikutilah ini, niscaya kalian tidak akan tersesat. Atau tidak, Rasul tidak melakukan itu. Ya, pilihlah pemimpin di antara kalian yang kalian sukai, terserahlah pilih yang mana. Ya kan? Maka terjadilah dua mazhab yang meyakini bahwa Rasulullah memilih salah seorang sahabatnya sebagai penggantinya, dan mazhab yang meyakini bahwa pengganti setelah Rasulullah tidak dipilih oleh Rasulullah, tapi dipilih oleh
masyarakat, segelintir masyarakat. Itu yang kira-kira mana yang objektif dua pandangan itu? Mustahil keduanya objektif, mustahil keduanya benar. Karena mustahil Rasulullah memilih sekaligus tidak memilih. Mustahil itu. Mana yang dilakukan Rasulullah? Memilih sahabatnya sebagai penggantinya atau tidak? Iya. Masalahnya adalah, jadi bukan sekedar toleransi sebenarnya pada wilayah pengetahuan itu. Tapi masalahnya kontradiksi. Dan kita berupaya mencari pengetahuan yang objektif. Loh, jika ternyata kontradiksi dan jika ternyata terbuktikan bahwa salah satunya benar dan harus salah satunya benar. Nah, untuk apa? Untuk apa meyakini, memegang dengan erat sesuatu yang ternyata salah itu? Dan mengapa takut untuk mendialogkannya secara logis dengan neraca epistemologis yang benar? Dan mengapa takut untuk tidak melepaskan? Mengapa takut untuk melepaskan keyakinan yang ternyata non objektif, irasional? Kira-kira mana yang dilakukan Rasulullah? Memilih sahabatnya atau tidak memilih? Kira-kira mana yang logis itu? Kira-kira mana yang bentuk kasih sayang, kepedulian terhadap umat di situ? Meninggalkan umatnya tanpa seorang pemimpin yang dipilihnya karena Rasulullah ini punya mengetahui siapa yang paling layak untuk diikuti. Jadi kalau Tuhan misalnya tidak salah pilih Nabi, maka Nabi yang dipilih Tuhan juga tidak akan salah dalam memilih penggantinya. Loh, Tuhan yang aneh itu. Jika ternyata dia memilih Nabi yang salah dalam memilih penggantinya. Karena Tuhan tidak mungkin salah, maka mustahil Rasulullah salah memilih penggantinya. Maka pastilah yang dipilihnya adalah manusia yang paling mendekati dirinya dan yang paling layak untuk yang bisa dipastikan tidak akan melakukan penyelewengan, penyimpangan terhadap ajaran. Itu jika kita meyakini bahwa Rasulullah memilih. Tapi jika kita meyakini bahwa Rasulullah tidak memilih, maka semua tidak ada bahasan. Bahwa Rasulullah meninggal, ya meninggallah, kita pilih pemimpin di antara kita. Kita yang setara ini sebenarnya ini. Kita yang tidak tahu siapa sih di antara kita yang paling layak ini. Wong selevel. Maka yang paling berhak memilih adalah yang mengetahui yang paling tinggi derajat eksistensinya itu. Yang mengetahui bahwa ini yang paling layak di antara itu. Yang memilih bukan atas dasar emosi, tapi atas dasar rasio. Itu masalah-masalah yang merupakan kontradiktif dan sulit untuk didamaikan. Jadi kalau sulit untuk didamaikan itu bukan karena bukan tidak toleran, tapi karena kontradiksi itu. Bagaimana bisa diterima keduanya itu? Dua hal yang saling bertentangan. Nah, walhasil begitulah pengetahuan yang saling kontradiksi, yang saling bertentangan, mustahil keduanya benar. Itulah kemustahilan pluralitas pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan enggak? Ada ya.